Kita sering mengira hubungan bertahan karena rasa, karena nyaman, karena sudah terlalu lama bersama. Namun psikologi melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Ia melihat nilai dan prinsip hidup. Nilai adalah arah, prinsip adalah kompas. Tanpa keduanya, hubungan hanyalah perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Dua orang bisa saling mencintai, tetapi jika berjalan ke arah yang berbeda, jarak tetap akan tercipta. Bukan karena kurangnya rasa, melainkan karena perbedaan fondasi. Seringkali kita tidak benar-benar mengenal nilai hidup kita sendiri. Kita hanya mengikuti arus, keluarga, lingkungan, ekspektasi sosial. Lalu ketika berada dalam hubungan, kita kaget karena merasa tidak dipahami. Padahal mungkin yang berbeda bukan cara mencintai, melainkan cara memaknai hidup. Psikologi menyebut keselarasan nilai sebagai salah satu prediktor utama keberlanjutan hubungan jangka panjang. Bukan berarti harus sama dalam segala hal. Justru, perbedaan bisa memperkaya. Namun ada prinsip-prinsip inti yang jika bertolak belakang akan terus menjadi sumber gesekan. Cara memandang kejujuran, cara memaknai komitmen, cara mengelola uang, cara memandang keluarga, cara melihat masa depan. Bayangkan dua orang yang satu memaknai kebebasan sebagai prioritas utama, sementara yang lain memaknai kebersamaan sebagai pusat hidupnya. Tidak ada yang salah, namun tanpa kesadaran dan kompromi yang matang, keduanya akan terus merasa kurang. Yang satu merasa dikekang, yang lain merasa diabaikan. Disinilah kita perlu bersikap jujur pada diri sendiri. Epictetus pernah mengajarkan bahwa ketenangan lahir ketika kita hidup selaras dengan nilai yang kita yakini. Jika hubungan membuat kita terus-menerus mengkhianati prinsip sendiri, maka yang terkikis bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga harga diri. Pertanyaannya bukan sekadar, apakah aku mencintainya? Pertanyaannya adalah, apakah aku bisa tetap menjadi diriku sendiri bersamanya? Hubungan yang layak dipertahankan bukanlah hubungan yang memaksa kita menjadi orang lain demi diterima. Ia adalah ruang di mana dua pribadi berbeda tetap bisa berdiri dengan identitasnya masing-masing tanpa merasa terancam. Namun keselarasan nilai tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari percakapan yang jujur tentang masa depan, tentang mimpi, tentang batasan, tentang apa yang bisa ditoleransi dan apa yang tidak bisa dinegosiasikan. Banyak hubungan retak bukan karena perselingkuhan atau konflik besar, tetapi karena perbedaan arah yang diabaikan sejak awal. Satu ingin hidup sederhana dan tenang, yang lain mengejar ambisi tanpa henti. Satu ingin segera membangun keluarga, yang lain belum ingin terikat. Nah, mereka berharap waktu akan menyelesaikan perbedaan itu, padahal waktu hanya memperjelas jarak. Psikologi mengingatkan bahwa semakin lama kita menunda percakapan tentang nilai inti, semakin dalam investasi emosi yang membuat kita sulit mengambil keputusan rasional. Kita bertahan bukan karena cocok, tetapi karena takut memulai lagi dari awal. Di titik ini, refleksi menjadi penting. Cobalah bertanya dengan tenang. Apakah prinsip hidupku dihormati? Apakah perbedaan kami masih bisa dijembatani, ataukah aku terus mengalah dalam hal-hal yang sebenarnya mendasar? Bersikap dewasa bukan berarti selalu bertahan. Kadang justru berarti berani mengakui bahwa arah sudah berbeda. Bahwa dua orang baik tidak selalu berarti dua orang yang tepat untuk bersama. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk bertumbuh tanpa kehilangan jati diri. Ia bukan medan kompromi tanpa batas, melainkan pertemuan dua arah yang saling menghargai. Ketika nilai inti selaras, konflik pun terasa lebih mudah diselesaikan, karena di balik perbedaan pendapat ada fondasi yang sama. Dan ketika fondasi itu tidak ada, setiap masalah kecil terasa seperti ancaman besar. Karena tidak ada kesamaan, prinsip yang menjadi jembatan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali. Kita tidak bisa memaksa orang lain mengubah nilai hidupnya. Kita juga tidak bisa memaksa diri sendiri untuk terus menyesuaikan diri tanpa batas. Yang bisa kita lakukan adalah memahami siapa diri kita, lalu memilih dengan sadar. Pada akhirnya, mempertahankan hubungan bukan soal seberapa kuat kita menahan, tetapi seberapa selaras kita berjalan. Jika arah hidup berbeda, memaksa tetap bersama hanya akan menambah luka. Namun jika nilai inti bertemu, jika visi hidup sejalan, jika prinsip saling menghormati, maka hubungan memiliki fondasi yang kokoh.
Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk perjalanan panjang ke depan. Karena ketenangan tidak lahir dari sekadar memiliki seseorang. Ketenangan lahir ketika kita berjalan berdampingan tanpa kehilangan diri sendiri. Ketika cinta tidak menuntut kita mengkhianati prinsip, melainkan menguatkan kita untuk hidup sesuai dengannya. Dan disitulah kita kembali pada satu hal yang selalu menjadi pegangan, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam sebuah hubungan, komunikasi sering dianggap hal yang sederhana. Kita berbicara setiap hari, bertukar pesan, bercanda, berdebat. Namun psikologi tidak menilai komunikasi dari seberapa sering kata-kata keluar, melainkan dari kualitas di baliknya. Pola komunikasi adalah cermin kedewasaan emosional. Ia menunjukkan apakah dua orang benar-benar ingin memahami atau hanya ingin dimengerti. Ada hubungan yang terlihat tenang di permukaan, tetapi di dalamnya penuh ketegangan yang tak terucap. Ada pula hubungan yang sering berbeda pendapat, namun tetap terasa aman. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya konflik. Perbedaannya ada pada sikap saat konflik muncul. Komunikasi terbuka lahir dari keberanian untuk jujur tanpa niat melukai. Ia bukan tentang siapa yang benar, melainkan tentang mencari titik temu. Dalam komunikasi seperti ini, seseorang bisa berkata, "Aku merasa terluka," tanpa takut diremehkan. Ia bisa mengungkapkan ketidaksetujuan tanpa khawatir akan dibalas dengan amarah. Sebaliknya, komunikasi defensif selalu terasa seperti medan perang kecil. Setiap kritik dianggap serangan, setiap keluhan dibalas pembelaan. Kata "aku merasa" berubah menjadi "kamu selalu". Nada suara meninggi, ego mengambil alih. Tidak, ada yang benar-benar mendengar, karena masing-masing sibuk menyiapkan jawaban. Psikologi mengenali pola ini sebagai siklus defensif. Ketika satu pihak merasa diserang, ia melindungi diri dengan menyerang balik atau menarik diri. Lama-kelamaan percakapan berubah menjadi kompetisi. Bukan lagi tentang memahami, melainkan intentawane menang. Dalam hubungan yang sehat, perbedaan tidak otomatis menjadi ancaman. Ia dipandang sebagai kesempatan untuk mengenal lebih dalam. Tetapi itu hanya mungkin jika kedua pihak memiliki rasa aman secara emosional. Carl Rogers pernah menekankan pentingnya empati dan penerimaan tanpa syarat dalam komunikasi. Ketika seseorang merasa diterima apa adanya, ia lebih berani membuka diri. Dia tidak perlu memakai topeng atau membangun benteng. Pertanyaannya sederhana namun dalam. Apakah kamu merasa didengar atau hanya ditanggapi? Apakah pasanganmu berusaha memahami maksudmu atau sekadar menunggu giliran berbicara? Komunikasi terbuka membutuhkan kerendahan hati. Ia menuntut kita untuk mengakui bahwa mungkin kita salah, bahwa sudut pandang kita tidak selalu paling benar. Ini bukan kelemahan, justru disitulah kekuatan hubungan dibangun. Namun komunikasi defensif sering berakar pada ketakutan, takut disalahkan, takut dianggap kurang, takut kehilangan kendali. Ketakutan ini membuat seseorang lebih memilih menyerang lebih dulu daripada rentan. Disinilah kita perlu kembali pada kesadaran diri. Ketika emosi memuncak, apakah kita mampu berhenti sejenak atau kita langsung bereaksi? Filsafat Stoik mengingatkan bahwa respons kita selalu berada dalam kendali. Kita tidak bisa mengontrol nada suara orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Hubungan yang layak dipertahankan bukanlah hubungan tanpa pertengkaran. Ia adalah hubungan di mana pertengkaran tidak merusak rasa hormat. Di mana setelah perdebatan masih ada keinginan untuk duduk bersama dan memperbaiki. Perhatikan pola, bukan satu kejadian. Jika setiap diskusi selalu berakhir dengan saling menyalahkan, jika permintaan maaf jarang terdengar, jika satu pihak terus merasa dikecilkan, itu bukan sekadar perbedaan gaya bicara. Itu pola. Dan pola jika tidak disadari akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang perlahan mengikis kedekatan. Komunikasi terbuka menciptakan ruang aman. Di sana dua orang bisa berbeda tanpa harus berpisah. Mereka tahu bahwa konflik tidak mengancam keberadaan hubungan. Mereka percaya bahwa setiap masalah bisa dibicarakan. Sedangkan komunikasi defensif menumbuhkan jarak. Orang mulai memilih diam. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tetapi karena merasa percuma. Diam menjadi perlindungan terakhir dari rasa lelah. Cobalah jujur pada diri sendiri. Saat kamu menyampaikan perasaan, apakah kamu merasa dihargai? Saat pasanganmu berbicara, apakah kamu benar-benar mendengarkan? Atau hanya bersiap membela diri?
Hubungan yang sehat membutuhkan keberanian untuk rentan, untuk berkata, aku salah, untuk berkata, aku butuh kamu mendengarkan. Mustaqbilatuf, mari kita perbaiki ini bersama. Karena pada akhirnya komunikasi bukan tentang menyusun kata-kata yang indah, ia tentang niat. Niat untuk memahami, niat untuk tetap saling menghormati, bahkan saat emosi tidak stabil. Jika pola komunikasi kalian dipenuhi keterbukaan, empati, dan keinginan untuk tumbuh bersama, maka hubungan memiliki fondasi yang kuat. Namun jika yang dominan adalah sikap defensif, serangan balik, dan penghindaran, itu sinyal yang tak boleh diabaikan. Sebab hubungan tidak runtuh dalam satu malam. Ia retak perlahan melalui percakapan-percakapan yang gagal menjadi jembatan. Maka sebelum bertanya apakah hubungan ini masih layak dipertahankan, tanyakan lebih dulu apakah kita masih mau saling mendengar. Karena ketika dua orang berhenti mendengar, mereka tidak lagi berjalan berdampingan. Dan tanpa komunikasi yang terbuka, cinta perlahan kehilangan arah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak semua luka terlihat. Ada luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit, tetapi terasa berat di dada. Dan dalam sebuah hubungan, rasa aman secara emosional adalah penentu apakah luka itu akan sembuh atau justru semakin dalam. Kita sering mengira rasa aman berarti tidak ditinggalkan. Padahal rasa aman yang sejati bukan hanya tentang keberadaan fisik seseorang, melainkan tentang kenyamanan batin saat kita berada di dekatnya. Tentang perasaan bahwa kita tidak perlu berpura-pura untuk diterima. Psikologi memandang emotional safety sebagai fondasi utama hubungan yang sehat. Tanpa rasa aman, cinta berubah menjadi kecemasan, kedekatan berubah menjadi kewaspadaan. Kita mulai mengukur setiap kata, menyensor setiap emosi. Takut salah bicara, takut dianggap berlebihan, takut tidak cukup baik. Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan di mana kamu bisa berkata, hari ini aku lelah tanpa dianggap lemah. Kamu bisa mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan. Kamu bisa menunjukkan sisi rapuh tanpa khawatir akan dijadikan senjata di kemudian hari. Rasa aman secara emosional berarti tidak ada ancaman tersembunyi dalam percakapan. Tidak ada sindiran yang melukai harga diri. Tidak ada manipulasi yang membuatmu meragukan kewarasan sendiri. Kamu tidak merasa berjalan di atas pecahan kaca setiap kali membahas topik sensitif. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman adalah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa itu sulit bagi seseorang untuk berkembang. Jika dalam hubungan justru muncul rasa takut, cemas berlebihan, atau tekanan konstan, maka yang terancam bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga kesehatan mental. Perhatikan tubuhmu. Apakah kamu merasa tenang ketika bersamanya, atau justru tegang? Apakah kamu merasa diterima atau selalu merasa kurang? Rasa aman tidak berarti tidak pernah ada konflik. Ia berarti konflik tidak membuatmu merasa tidak berharga. Dalam hubungan yang sehat, perbedaan pendapat tidak berubah menjadi serangan pribadi. Kritik tidak berubah menjadi penghinaan. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang secara emosional tidak aman karena takut kesepian, karena merasa sudah terlalu jauh melangkah, karena berharap suatu hari pasangan akan berubah. Namun ketidakamanan yang dibiarkan terlalu lama akan membentuk pola. Kita menjadi lebih pendiam, lebih tertutup, lebih berhati-hati sampai akhirnya kehilangan diri sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk menjaga integritas batin. Seneca menulis bahwa ketenangan jiwa tidak boleh digadaikan demi penerimaan orang lain. Jika sebuah hubungan membuatmu terus-menerus meragukan nilai dirimu, maka ada sesuatu yang perlu direnungkan. Tanyakan dengan jujur, apakah aku merasa aman menjadi diriku sendiri? Apakah emosiku dihargai atau justru diremehkan? Apakah aku merasa didukung atau justru dikontrol? Rasa aman juga terlihat dari cara pasangan merespons kesalahan. Apakah kesalahan kecil dibesar-besarkan? Apakah masa lalu selalu diungkit saat bertengkar? Jika iya, maka ruang aman belum benar-benar tercipta. Sebaliknya, dalam hubungan yang aman secara emosional, ada ruang untuk belajar, ada ruang untuk gagal, tanpa takut kehilangan cinta. Ada ruang untuk tumbuh tanpa tekanan konstan. Keamanan emosional menciptakan keberanian. Keberanian untuk jujur. Keberanian untuk berkembang. Keberanian untuk menjadi otentik. Dan dari situlah keintiman yang sejati lahir. Bukan dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan.
Hubungan yang layak dipertahankan bukanlah hubungan yang membuatmu selalu bahagia. Ia adalah hubungan yang membuatmu tetap merasa bernilai, bahkan di saat tidak bahagia. Ia menjaga harga dirimu, bukan mengikisnya. Karena cinta tanpa rasa aman hanyalah ketergantungan yang dibungkus kehangatan sesaat. Namun cinta dengan rasa aman adalah tempat pulang, tempat di mana pikiranmu bisa beristirahat tanpa rasa takut. Pada akhirnya, kamu tidak hanya mencari seseorang untuk bersama. Kamu mencari ruang untuk tenang. Dan ketenangan itu hanya hadir ketika kamu tidak perlu mengorbankan jiwamu demi bertahan. Maka sebelum memutuskan untuk tetap tinggal atau pergi, lihatlah ke dalam. Dengarkan sinyal batinmu. Jika hatimu terus waspada, mungkin ada nilai yang sedang dilanggar. Jika jiwamu terasa sempit, mungkin ada batas yang sedang dilewati. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling bertahan lama. Ia tentang siapa yang mampu menciptakan rasa aman bagi satu sama lain. Dan di sanalah kamu kembali diingatkan, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak ada hubungan tanpa konflik. Perbedaan adalah hal yang wajar. Dua kepala, dua latar belakang, dua cara berpikir, mustahil selalu sejalan. Namun yang perlu kita perhatikan bukanlah ada atau tidaknya konflik, melainkan polanya. Psikologi tidak menilai satu pertengkaran sebagai tanda kegagalan. Ia melihat apakah konflik itu selesai atau hanya berhenti karena lelah. Apakah masalah benar-benar dipahami atau hanya ditunda sampai meledak kembali. Pola konflik yang berulang adalah sinyal. Ia seperti alarm yang terus berbunyi, tetapi kita memilih menekan tombol tunda. Awalnya terasa kecil, perdebatan tentang waktu, perhatian, prioritas. Namun ketika tema yang sama terus muncul tanpa perubahan, itu bukan lagi kebetulan, itu pola. Banyak pasangan bertengkar tentang hal yang tampak berbeda, padahal akarnya sama. Tentang keterlambatan, tetapi sebenarnya tentang rasa tidak dihargai. Tentang pesan yang tidak dibalas, tetapi sebenarnya tentang kebutuhan akan kepastian. Konflik seringkali hanya permukaan dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Masalahnya, jika setiap konflik berakhir dengan saling menyalahkan, maka akar itu tidak pernah disentuh. Kita sibuk memperdebatkan gejala, bukan menyembuhkan sumbernya. John Gottman, seorang peneliti hubungan, menemukan bahwa sebagian besar konflik dalam hubungan sebenarnya bersifat perpetual, berulang. Namun yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah cara pasangan mengelolanya. Apakah mereka belajar memahami pola itu atau justru terjebak di dalamnya? Pola konflik yang tidak sehat biasanya memiliki ciri, kritik yang menyerang karakter, sikap defensif, meremehkan, atau menarik diri sepenuhnya. Ketika salah satu mulai bicara, yang lain langsung bersiap menyerang balik. Ketika salah satu meminta penjelasan, yang lain memilih diam berhari-hari. Siklus ini terus berputar. Yang melelahkan bukan pertengkarannya, yang melelahkan adalah rasa bahwa tidak ada yang berubah. Dalam keluarga yang layak dipertahankan, konflik menjadi ruang belajar. Ada refleksi setelahnya, ada upaya memahami sudut pandang pasangan, ada kesediaan berkata kita perlu mencari cara baru. Bukan sekadar baik, kamu memang selalu seperti ini. Namun jika setiap pertengkaran hanya memperdalam luka lama, jika setiap perbedaan berujung pada ancaman putus, jika tidak ada ruang aman untuk membahas masalah tanpa ketakutan, maka pola itu perlu disadari. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengontrol respons kita. Marcus Aurelius menulis bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Dalam konflik, apakah kita memilih bereaksi atau merespons? Pola konflik seringkali terbentuk dari luka masa lalu yang belum selesai. Trauma, pengalaman keluarga, ketakutan ditinggalkan. Tanpa kesadaran diri, luka itu akan berbicara lebih keras daripada logika. Dan pasangan kita menjadi sasaran, meski bukan penyebab awalnya. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita sering bertengkar, tetapi apakah kita benar-benar belajar dari pertengkaran itu? Jika tema yang sama muncul selama bertahun-tahun tanpa perbaikan, mungkin ada ketidaksesuaian nilai, kebutuhan, atau cara berkomunikasi yang mendasar. Mengabaikannya hanya memperpanjang siklus. Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang bebas,
konflik, melainkan hubungan yang mampu menyelesaikan konflik dengan lebih dewasa dari waktu ke waktu. Ada kemajuan, ada perbaikan, ada usaha dari kedua belah pihak. Namun jika hanya satu pihak yang berusaha sementara yang lain terus mengulang pola lama, keseimbangan akan terganggu. Dan dalam jangka panjang, kelelahan emosional akan muncul. Cobalah jujur kepada diri sendiri. Saat konflik terjadi, apakah kamu merasa lebih dipahami dari waktu ke waktu? Ataukah kamu merasa semakin jauh? Apakah ada perubahan nyata atau hanya janji yang berulang? Karena pola yang tidak disadari akan menjadi takdir yang diulang. Kadang kita bertahan bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena kita berharap suatu hari siklus itu akan berhenti dengan sendirinya. Padahal tanpa kesadaran dan tindakan tidak ada yang berubah. Hubungan layak dipertahankan jika kedua pihak bersedia melihat ke dalam, bukan hanya menunjuk keluar. Jika ada komitmen untuk memperbaiki, bukan sekadar memenangkan argumen. Sebab, pada akhirnya, konflik bukan musuh. Ia adalah cermin. Ia menunjukkan bagian mana dari diri kita yang belum matang. Bagian mana dari hubungan yang perlu diperkuat. Namun jika cermin itu terus menunjukkan retakan yang sama dan tidak ada niat untuk memperbaikinya, maka mungkin yang perlu dipertanyakan bukan lagi seberapa besar cinta yang tersisa, melainkan seberapa sehat pola yang dijalani. Karena ketenangan tidak lahir dari hubungan yang penuh pertengkaran tanpa arah. Ketenangan lahir ketika dua orang mampu belajar dari setiap gesekan, lalu tumbuh bersama melampaui pola lama. Dan untuk sampai di sana, kita harus berani melihat siklus itu dengan jernih. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pada awal hubungan, semuanya terasa hangat, dukungan mengalir deras, kata-kata penyemangat mudah terucap. Namun waktu adalah penguji yang jujur. Ia menunjukkan apakah dukungan itu benar-benar tulus. Atau hanya bagian dari fase awal yang penuh euforia. Psikologi memandang hubungan sehat sebagai ruang pertumbuhan. Bukan sekadar tempat berbagi cerita, tetapi tempat dua pribadi berkembang menjadi versi terbaik dirinya. Pertanyaannya sederhana, apakah hubungan ini membuatmu bertumbuh atau justru mengecil? Pertumbuhan pribadi tidak selalu berarti pencapaian besar. Ia bisa berupa keberanian mencoba hal baru, kepercayaan diri yang meningkat, cara berpikir yang semakin matang. Dalam hubungan yang sehat, pasangan tidak merasa terancam oleh perkembanganmu. Ia justru ikut bangga, namun tidak semua hubungan mampu menampung pertumbuhan. Ada yang secara halus menahan. Ketika kamu ingin belajar hal baru, responsnya meremehkan. Ketika kamu mulai berkembang, ia merasa ditinggalkan. Ketika kamu berubah menjadi lebih percaya diri, ia menyebutmu berbeda, seakan itu kesalahan. Hubungan seperti ini sering tidak terasa berbahaya di awal. Ia hadir dalam bentuk candaan yang merendahkan, komentar kecil yang meragukan kemampuanmu, atau sikap pasif yang membuatmu ragu melangkah. Lama-kelamaan, kamu mulai mengecilkan impian sendiri demi menjaga kenyamanan hubungan. Disinilah refleksi menjadi penting. Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk aktualisasi diri, untuk berkembang sesuai potensinya. Jika hubungan justru menghambat kebutuhan dasar ini, maka konflik batin akan muncul. Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan yang memberi ruang. Ruang untuk belajar, ruang untuk gagal, ruang untuk menemukan jati diri tanpa takut kehilangan. Sinte, dukungan terhadap pertumbuhan pribadi bukan berarti selalu setuju dengan semua pilihan pasangan. Ia berarti hadir dengan niat memahami. Ia berarti berdiskusi tanpa meremehkan. Ia berarti mendorong, bukan membatasi. Perhatikan bagaimana pasangan merespons ambisimu. Apakah ia bertanya dengan rasa ingin tahu atau dengan nada curiga? Apakah ia ikut merancang masa depan bersamamu atau justru berharap kamu tetap seperti dulu agar tidak berubah dinamika? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup adalah proses menjadi. Epictetus menekankan pentingnya mengembangkan karakter dan kebajikan. Nah, dalam hubungan yang sehat, dua orang saling membantu membangun karakter. Mereka tidak saling menahan demi rasa aman yang semu. Namun ada ketakutan yang sering muncul. Jika aku berkembang terlalu jauh, apakah ia masih akan mencintaiku? Ketakutan ini membuat banyak orang tanpa sadar membatasi diri. Menurunkan standar, mengurangi ambisi, hanya agar hubungan tetap stabil. Padahal cinta yang matang tidak takut pada pertumbuhan.
Ia tahu bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ia percaya bahwa dua orang bisa tumbuh bersama, bukan saling meninggalkan. Hubungan yang menghambat pertumbuhan biasanya menciptakan rasa bersalah ketika kamu fokus pada diri sendiri. Kamu merasa egois saat mengejar tujuan pribadi. Kamu merasa harus memilih antara impian dan hubungan. Sebaliknya, hubungan yang sehat membuatmu merasa didukung, bukan ditarik mundur. Kamu tidak perlu meminta izin untuk menjadi lebih baik. Kamu tidak perlu menyembunyikan pencapaian agar tidak melukai ego. Pasangan, tanyakan pada dirimu dengan jujur, sejak bersama dengannya, apakah aku menjadi lebih percaya diri? Apakah aku lebih berani mengambil peluang, atau justru aku merasa semakin ragu pada diri sendiri? Pertumbuhan pribadi bukan ancaman bagi hubungan yang kuat. Ia justru memperkaya. Dua individu yang berkembang akan membawa energi baru, wawasan baru, kedewasaan baru. Mereka saling menginspirasi. Namun jika hanya satu pihak yang tumbuh sementara yang lain menolak berubah, jarak perlahan terbentuk. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena arah perkembangan berbeda. Pada akhirnya, hubungan bukan hanya tentang bertahan bersama, ia tentang berjalan bersama. Dan berjalan bersama berarti sama-sama bergerak maju. Ketenangan tidak datang dari hubungan yang membuat kita berhenti berkembang. Ketenangan datang ketika kita tahu bahwa di samping kita ada seseorang yang mendukung langkah kita, bahkan ketika langkah itu membawa kita ke versi diri yang lebih kuat. Karena cinta sejati bukanlah yang membuatmu kecil agar tetap nyaman. Cinta sejati adalah yang berani melihatmu tumbuh dan tetap memilih berjalan di sampingmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak semua kedekatan berarti sehat, tidak semua rasa tidak bisa tanpa dia adalah cinta. Kadang, yang kita sebut cinta hanyalah ketakutan kehilangan. Kadang, yang kita pertahankan bukan hubungan, melainkan rasa aman semu yang bergantung pada keberadaan seseorang. Psikologi membedakan dengan jelas antara ketergantungan emosional dan keterikatan yang sehat. Keduanya sama-sama melibatkan rasa butuh, namun kualitasnya berbeda. Yang satu membelenggu, yang lain menguatkan. Ketergantungan lahir dari kekosongan yang tidak pernah benar-benar kita isi sendiri. Kita merasa utuh hanya ketika bersama pasangan. Ketika ia menjauh sedikit saja, kecemasan muncul. Ketika ia sibuk, pikiran kita dipenuhi asumsi. Kita tidak sekadar mencintai, kita menggantungkan identitas, harga diri, bahkan kebahagiaan sepenuhnya padanya. Dalam kondisi ini, hubungan terasa intens, penuh drama, penuh emosi yang naik turun. Namun di balik intensitas itu, ada ketidakstabilan. Karena sumber ketenangan kita berada di luar diri. Sebaliknya, keterikatan sehat dibangun dari dua individu yang sudah memiliki fondasi diri yang cukup kuat. Mereka bersama bukan karena tidak bisa sendiri, tetapi karena memilih untuk berbagi perjalanan. Mereka saling membutuhkan, tetapi tidak saling menggantikan fungsi hidup masing-masing. John Bowlby melalui teori attachment menjelaskan bahwa pola keterikatan kita sering terbentuk sejak kecil. Jika sejak awal kita belajar bahwa cinta itu tidak pasti, kita cenderung tumbuh dengan kecemasan dalam hubungan. Kita takut ditinggalkan, sehingga menggenggam terlalu erat. Namun menggenggam terlalu erat justru membuat hubungan sulit bernapas. Ketergantungan sering terlihat dari kalimat-kalimat seperti, "Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu," atau "Kalau kamu pergi, hidupku hancur." Kalimat ini terdengar romantis tetapi menyimpan beban besar. Ia menjadikan satu orang sebagai satu-satunya sumber makna. Hubungan yang sehat tidak meminta kita mengorbankan seluruh dunia demi satu orang. Ia memberi ruang untuk persahabatan, keluarga, hobi, dan mimpi pribadi. Ia tidak membuat kita merasa bersalah karena memiliki kehidupan di luar hubungan. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa ketenangan lahir dari dalam. Seneca menulis bahwa orang bijak mencintai dengan sadar, bukan dengan ketakutan. Ia tahu bahwa segala sesuatu di luar dirinya bisa berubah, termasuk manusia. Karena itu, ia tidak menggantungkan kestabilan batinnya pada hal yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Pertanyaannya bukan, apakah aku membutuhkannya? Pertanyaannya adalah, apakah aku tetap utuh tanpa dia? Jika jawabannya tidak, mungkin yang perlu diperkuat bukan hubungannya, melainkan dirimu sendiri. Keterikatan sehat ditandai dengan rasa aman tanpa pengawasan berlebihan.
Kamu tidak perlu memeriksa ponselnya setiap saat. Kamu tidak merasa terancam oleh dunianya. Kamu percaya bukan karena naif, tetapi karena ada konsistensi sikap. Ketergantungan emosional sering membuat kita menoleransi hal-hal yang sebenarnya melukai. Kita takut sendirian, sehingga mengabaikan red flag. Kita takut memulai lagi, sehingga menerima perlakuan yang tidak sehat. Kita berkata, setidaknya dia masih di sini, meski hati terus merasa sempit. Namun cinta yang matang tidak tumbuh dari rasa takut. Ia tumbuh dari kebebasan memilih. Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan di mana dua orang saling bersandar, tetapi tetap mampu berdiri sendiri. Mereka berbagi beban, tetapi tidak menjadikan pasangannya sebagai satu-satunya penopang hidup. Cobalah renungkan dengan jujur, apakah aku bersamanya karena aku mencintainya? Atau karena aku takut kehilangan status memiliki seseorang? Apakah aku merasa kuat ketika bersamanya? Atau justru semakin takut tanpanya? Ketergantungan membuat kita mudah goyah. Keterikatan sehat membuat kita stabil, bahkan ketika badai datang. Dalam keterikatan yang sehat ada rasa percaya, rasa hormat, dan batas yang jelas. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang saling memiliki sepenuhnya. Ia tentang dua pribadi yang memilih berjalan berdampingan, tanpa kehilangan pusat dirinya masing-masing. Ketenangan tidak datang dari menggenggam seseorang sekuat mungkin. Ketenangan datang ketika kita tahu bahwa kita mampu berdiri sendiri dan tetap memilih untuk bersama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Cinta tanpa respek perlahan berubah menjadi kendali. Kedekatan tanpa batas yang jelas perlahan berubah menjadi pelanggaran, dan banyak hubungan tidak runtuh karena kurangnya rasa, tetapi karena hilangnya penghormatan. Respek bukan sekadar sopan santun di depan orang lain. Ia adalah sikap konsisten dalam memperlakukan pasangan sebagai individu yang utuh, dengan pikiran, perasaan, dan batas pribadinya sendiri. Tanpa respek, hubungan berubah menjadi arena dominasi yang halus. Psikologi melihat batasan sebagai bentuk kesehatan emosional. Batas bukan dinding untuk menjauh, melainkan garis yang menjelaskan di mana dirimu berakhir dan orang lain dimulai. Tanpa batas, identitas mudah kabur. Kita mulai menoleransi hal-hal yang sebenarnya menyakiti hanya demi menjaga hubungan tetap utuh. Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan di mana kata tidak tetap dihargai, di mana privasi tidak dianggap sebagai ancaman, di mana perbedaan pendapat tidak langsung ditafsirkan sebagai pembangkangan. Perhatikan bagaimana pasangan merespons batas yang kamu tetapkan. Apakah ia mencoba memahami, ataukah ia meremehkan, memaksa, bahkan menyalahkanmu karena dianggap terlalu sensitif? Respek terlihat dalam hal-hal kecil. Cara berbicara saat marah, cara menyebut nama pasangan di depan orang lain, cara menjaga rahasia yang dipercayakan, cara menahan diri untuk tidak mempermalukan saat emosi memuncak. Harriet Lerner menulis bahwa batas yang sehat bukan untuk mengontrol orang lain, melainkan untuk menjaga integritas diri. Ketika kita tidak berani menetapkan batas, kita memberi izin pada pola yang merugikan untuk terus terjadi. Banyak orang takut menetapkan batas karena khawatir dianggap sulit, takut ditinggalkan, takut memicu konflik. Padahal tanpa batas, hubungan akan dipenuhi kekecewaan yang terpendam. Kita tersenyum di luar, tetapi di dalam menyimpan luka. Respek juga berarti tidak menggunakan kelemahan pasangan sebagai senjata, tidak mengungkit masa lalu saat bertengkar, tidak menjadikan rasa percaya sebagai alat manipulasi. Dalam hubungan yang sehat, kepercayaan dijaga, bukan diuji terus-menerus. Filsafat Stoik mengajarkan tentang harga diri dan kendali diri. Epictetus menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita. Menghormati batas pasangan adalah bentuk kedewasaan, mengakui bahwa ia bukan milik kita sepenuhnya. Pertanyaannya sederhana tetapi dalam. Apakah aku merasa dihargai dalam hubungan ini? Apakah batas-batasku dihormati atau justru dianggap hambatan? Apakah aku berani jujur ketika merasa tidak nyaman? Hubungan tanpa respek sering menyamar sebagai posesif yang romantis, sebagai perhatian yang berlebihan, sebagai kontrol yang dibungkus alasan karena aku peduli. Namun perhatian yang sehat tidak mengekang. Ia memberi rasa aman, bukan rasa takut. Batasan yang jelas justru memperkuat cinta, karena di dalamnya ada kejelasan.
Ada pemahaman tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Tanpa batas, konflik menjadi kabur. Kita tidak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus bertahan. Respek juga berarti mengakui ruang pribadi. Setiap orang tetap membutuhkan waktu untuk diri sendiri, untuk teman, untuk keluarga, untuk refleksi. Hubungan yang matang tidak melihat itu sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Jika dalam hubungan kamu sering merasa tertekan untuk selalu menyenangkan pasangan, jika kamu takut berkata jujur karena khawatir reaksinya, jika kamu merasa identitasmu perlahan memudar, mungkin batasanmu sedang dilanggar. Hubungan yang layak dipertahankan bukan hanya tentang cinta yang besar, ia tentang rasa hormat yang konsisten, tentang sikap saling menjaga martabat satu sama lain bahkan saat marah. Karena pada akhirnya cinta tanpa respek akan kehilangan arah. Ia menjadi rapuh, mudah retak oleh ego dan kekecewaan. Namun ketika respek dan batas dijaga dengan sadar, hubungan menjadi tempat yang aman untuk tumbuh. Tempat di mana dua individu berdiri sejajar, bukan saling menguasai, tetapi saling menghargai. Dan disitulah ketenangan lahir. Bukan dari hubungan yang bebas aturan, tetapi dari hubungan yang jelas batasnya dan kuat respek di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, bukan tentang siapa yang paling sering mengalah, dan bukan pula tentang siapa yang paling keras berjuang sendirian. Ia tentang keseimbangan, tentang memberi dan menerima dalam ritme yang adil. Pada awalnya memberi terasa ringan. Kita melakukannya dengan sukarela. Waktu, perhatian, tenaga, bahkan impian, semua terasa wajar untuk dibagikan. Namun seiring waktu, ketidakseimbangan mulai terasa jika hanya satu pihak yang terus mengisi, sementara yang lain hanya menikmati. Psikologi menyebut hubungan yang sehat sebagai hubungan resiprokal. Ada timbal balik, bukan dalam hitungan matematis yang kaku, tetapi dalam rasa. Kamu tidak merasa sendirian dalam usaha. Kamu tidak merasa menjadi satu-satunya yang memperjuangkan. Keseimbangan bukan berarti selalu 50-50. Dalam fase tertentu, mungkin salah satu memberi lebih karena yang lain sedang lemah. Itu wajar. Namun jika ketimpangan menjadi pola tetap, maka kelelahan emosional akan muncul. Perhatikan tanda-tandanya. Apakah kamu selalu yang pertama meminta maaf? Apakah kamu selalu yang menghubungi lebih dulu? Apakah kamu terus menyesuaikan diri sementara pasangan jarang melakukan hal yang sama? Ketidakseimbangan sering tidak terasa di awal karena dibungkus oleh cinta. Kita berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, yang penting dia bahagia. Namun jika kebahagiaan itu terus menuntut pengorbanan satu arah, perlahan harga diri akan terkikis. Carl Rogers menekankan pentingnya hubungan yang memungkinkan kedua individu berkembang secara autentik. Itu hanya mungkin jika keduanya merasa dihargai. Jika memberi tidak dianggap kewajiban sepihak dan menerima tidak dianggap hak mutlak. Hubungan yang timpang menciptakan dinamika orang tua dan anak, bukan dua individu dewasa. Satu terus merawat, satu terus bergantung, satu terus memahami, satu jarang mencoba mengerti. Dalam jangka panjang ini menciptakan jarak emosional. Filsafat Stoik mengajarkan keseimbangan batin. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita harus bertindak dengan kebajikan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Memberi adalah kebajikan, namun membiarkan diri terus terkuras tanpa batas bukanlah kebijaksanaan. Tanyakan dengan jujur, apakah aku merasa dihargai atas apa yang kuberikan? Apakah pasanganku juga berusaha memahami kebutuhanku, atau aku terus meyakinkan diri bahwa suatu hari ia akan berubah? Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan di mana kedua pihak saling menjaga keseimbangan itu. Mereka peka ketika pasangannya lelah. Mereka sadar ketika perlu memberi lebih. Mereka tidak menunggu diminta untuk peduli. Keseimbangan juga terlihat dari keputusan besar. Apakah rencana masa depan dirancang bersama? Apakah pengorbanan diputuskan bersama? Atau hanya satu pihak yang terus menyesuaikan diri demi mempertahankan hubungan? Jika memberi selalu terasa berat dan menerima terasa asing, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Karena cinta bukan kompetisi siapa yang paling banyak berkorban. Ia adalah kerja sama dua arah. Hubungan yang sehat membuatmu merasa didukung, bukan dimanfaatkan. Membuatmu merasa dilihat, bukan diabaikan. Ada rasa bahwa usaha yang kamu lakukan tidak sia-sia, karena di seberang sana ada usaha yang sama besarnya.
Pada akhirnya, keseimbangan memberi dan menerima bukan tentang angka. Ia tentang rasa adil yang tenang di dalam hati, tentang keyakinan bahwa kamu tidak berjalan sendirian dalam menjaga hubungan ini, karena ketenangan tidak datang dari terus-menerus memberi tanpa pernah merasa cukup. Ketenangan datang ketika kamu tahu bahwa cinta yang kamu berikan juga kembali dalam bentuk perhatian, respek, dan komitmen. Hubungan yang layak dipertahankan bukan hanya bertahan karena satu orang kuat. Ia bertahan karena dua orang memilih untuk sama-sama berusaha, dan ketika keseimbangan itu terjaga, cinta tidak terasa melelahkan, ia terasa menguatkan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak semua hubungan meninggalkan luka yang terlihat. Ada yang tetap utuh di mata orang lain, tetapi di dalamnya perlahan menggerogoti ketenangan. Kita tersenyum saat bersama, tetapi dada terasa berat ketika sendiri. Kita berkata, baik-baik saja, tetapi pikiran tak pernah benar-benar tenang. Psikologi melihat satu hal yang sering diabaikan, dampak hubungan terhadap kesehatan mental. Karena hubungan yang layak dipertahankan bukan hanya yang bertahan lama, melainkan yang menjaga kewarasan dan kestabilan emosi di dalamnya. Perhatikan, perubahan dalam dirimu sejak menjalin hubungan itu. Apakah kamu menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, lebih stabil secara emosional, atau justru lebih cemas, lebih mudah overthinking, lebih sering merasa tidak cukup? Kesehatan mental bukan hanya tentang depresi atau gangguan besar. Ia juga tentang kualitas pikiran sehari-hari. Tentang seberapa sering kamu merasa khawatir tanpa alasan jelas. Tentang seberapa sering kamu meragukan diri sendiri karena komentar pasangan. Tentang seberapa sering kamu merasa takut memicu konflik. Hubungan yang sehat menciptakan rasa aman. Ia mungkin tidak selalu membahagiakan, tetapi tidak membuatmu hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Kamu tidak harus membaca ulang setiap pesan sebelum mengirimnya karena takut salah. Kamu tidak perlu menebak-nebak suasana hati pasangan setiap saat. Sebaliknya, hubungan yang mengganggu kesehatan mental sering dipenuhi ketidakpastian. Hari ini terasa hangat, besok terasa dingin tanpa penjelasan. Hari ini kamu dipuji, besok kamu diremehkan. Pola seperti ini menciptakan kebingungan emosional yang melelahkan. Aaron Beck menjelaskan bagaimana pikiran negatif yang terus-menerus dapat membentuk pola berpikir yang merusak. Jika hubungan membuatmu terus merasa tidak layak, tidak dicintai, atau selalu salah, pikiran itu perlahan tertanam sebagai kebenaran palsu. Yang berbahaya adalah ketika kita mulai menyalahkan diri sendiri atas setiap ketidaknyamanan. Kita berpikir suneiwi, mungkin aku yang terlalu sensitif, mungkin aku yang kurang sabar. Padahal bisa jadi lingkungan emosional yang tidak sehatlah yang memicu reaksi itu. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan batin. Seneca menulis bahwa kita harus berhati-hati terhadap hal-hal yang mengacaukan jiwa. Jika sebuah hubungan terus-menerus membuat pikiran gelisah dan hati tidak stabil, itu bukan sekadar fase. Itu sinyal. Tanyakan dengan jujur, apakah aku merasa lebih menjadi diriku sendiri atau justru kehilangan arah? Apakah aku lebih sering merasa damai atau lebih sering cemas? Apakah aku berkembang atau justru semakin rapuh? Hubungan yang sehat memang tidak sempurna. Ada hari-hari sulit. Ada kesalahpahaman. Troy sebut secara keseluruhan, ia memberi rasa stabil. Ia tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu setiap minggu. Ia tidak membuatmu merasa harus terus membuktikan nilai dirimu agar dicintai. Kesehatan mental juga terlihat dari energi yang kamu miliki. Setelah berbicara dengannya, apakah kamu merasa lega atau justru terkuras? Setelah bertemu, apakah kamu merasa dikuatkan atau dipenuhi keraguan? Seringkali kita bertahan karena takut sendirian, padahal kesepian dalam hubungan jauh lebih menyakitkan daripada kesepian saat sendiri. Kesepian dalam hubungan adalah ketika kamu tidak bisa jujur tentang perasaanmu. Ketika kamu merasa tidak benar-benar dipahami. Hubungan yang layak dipertahankan adalah hubungan yang menjadi tempat istirahat bagi pikiranmu, tempat di mana kamu bisa menurunkan kewaspadaan, tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura kuat setiap saat, karena cinta seharusnya tidak membuatmu kehilangan kewarasan. Ia seharusnya membantu menstabilkan, bukan mengguncang tanpa arah. Jika hubunganmu lebih sering memicu kecemasan daripada ketenangan, lebih sering membuatmu ragu daripada yakin, maka
Mungkin yang perlu dijaga bukan hanya hubungannya, tetapi kesehatan mentalmu. Pada akhirnya, tidak ada hubungan yang pantas dipertahankan jika harga yang dibayar adalah kedamaian batin, karena tanpa kesehatan mental, cinta pun terasa berat. Maka sebelum memutuskan untuk tetap tinggal atau pergi, dengarkan dirimu, perhatikan pikiranmu, rasakan emosimu. Di sanalah jawaban sering bersembunyi. Dan ingat, ketenangan bukan kemewahan, ia kebutuhan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada saatnya semua analisis terasa cukup. Nilai sudah dipertimbangkan, pola konflik sudah diamati, komunikasi sudah dievaluasi. Namun tetap saja ada satu suara kecil yang terus berbicara dari dalam. Pelan, konsisten, sulit diabaikan. Itulah intuisi. Namun intuisi sering disalahpahami. Kita mengira ia sekadar emosi sesaat, padahal intuisi yang matang bukanlah ledakan perasaan, melainkan hasil dari pengalaman, pola yang terbaca oleh pikiran bawah sadar, dan nilai yang sudah lama kita yakini. Psikologi modern mengakui bahwa intuisi adalah proses kognitif yang cepat dan otomatis. Daniel Kahneman menyebutnya sebagai sistem 1, cara berpikir yang bekerja tanpa banyak usaha sadar. Ia menyerap detail-detail kecil yang sering tidak kita sadari secara rasional. Dalam hubungan, intuisi sering muncul sebagai rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tidak ada bukti besar, tidak ada kesalahan fatal. Namun, ada kegelisahan yang terus kembali. Atau sebaliknya, ada rasa tenang yang stabil meski badai datang. Masalahnya, kita sering takut pada intuisi sendiri. Kita meragukannya, kita menuduh diri terlalu sensitif, kita lebih percaya pada logika orang lain daripada suara batin sendiri. Padahal intuisi bukan musuh, ia adalah sinyal. Namun disinilah pentingnya kesadaran. Tidak semua rasa takut adalah intuisi. Kadang ia hanya trauma masa lalu yang belum sembuh. Kadang ia hanya kecemasan karena pengalaman lama yang belum selesai. Maka tugas kita bukan langsung mengikuti atau menolak intuisi, melainkan menyadarinya. Filsafat Stoik mengajarkan refleksi diri yang jujur. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya memeriksa pikiran sendiri sebelum bereaksi. Intuisi yang disadari adalah intuisi yang sudah diuji dengan keheningan, bukan dengan kepanikan. Tanyakan pada dirimu, apakah suara ini muncul dari ketakutan kehilangan? Ataukah ia muncul dari nilai yang sedang dilanggar? Apakah aku gelisah karena cemburu sesaat atau karena pola yang berulang? Intuisi yang sehat terasa tenang meski tegas. Ia tidak berteriak panik. Ia tidak memaksa. Ia hanya hadir sebagai keyakinan yang sulit digoyahkan setelah refleksi mendalam. Hubungan yang layak dipertahankan biasanya memberikan rasa mantap di dalam dada. Bukan euforia berlebihan, bukan ketegangan konstan, tetapi stabilitas. Kamu mungkin tetap menghadapi masalah, tetapi jauh di dalam hati. Kamu tahu arah kalian jelas. Sebaliknya, jika setiap kali memikirkan masa depan bersama yang muncul justru kecemasan yang samar, mungkin ada sesuatu yang belum kamu akui. Seringkali kita bertahan bukan karena yakin, tetapi karena takut memulai lagi. Takut mengecewakan orang tua, takut dianggap gagal, takut kesepian. Ketakutan ini sangat kuat hingga menutupi suara intuisi yang sebenarnya ingin melindungi kita. Namun intuisi yang disadari bukan tentang lari dari kesulitan. Ia tentang keduguranci pada diri sendiri. Ia tentang keberanian berkata, ada yang tidak selaras di sini, atau aku merasa damai bersamanya. Intuisi bukan pengganti komunikasi atau analisis. Ia pelengkapnya. Setelah semua data dikumpulkan, setelah semua pola dilihat, setelah semua percakapan dilakukan, intuisi membantu kita mengambil keputusan dengan utuh, bukan setengah hati. Karena pada akhirnya, hubungan bukan hanya soal logika. Ia soal keselarasan batin. Jika hatimu terasa sempit terus-menerus, jangan abaikan. Jika hatimu terasa lapang dan tenang, jangan ragukan. Suara itu bukan datang tiba-tiba. Ia terbentuk dari nilai, pengalaman, dan kepekaan yang kamu miliki selama ini. Hubungan yang sehat tidak membuatmu terus-menerus berperang dengan dirimu sendiri. Ia tidak memaksamu menekan intuisi agar tetap bertahan. Keputusan untuk mempertahankan atau melepaskan tidak pernah mudah. Namun ketika diambil dengan kesadaran penuh, bukan karena panik, bukan karena tekanan, bukan karena ketakutan, keputusan itu akan membawa ketenangan, apapun hasilnya.
Karena ketenangan lahir ketika pikiran dan hati tidak lagi saling bertentangan. Maka dengarkan dirimu, heningkan kebisingan luar, beranikan diri menatap ke dalam, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.